Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rudi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya dari properti ada CTRA dan SMRA, kemudian juga dari perbankan Big Cap, dua direkomendasikan, ada BBRI dan juga BBCA. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. CTRA dan SMRA direkomendasikan buy, sementara dari perbankan Big Cap, BBCA dan BBRI direkomendasikan buy on weakness. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Rudi Setiawan selaku analis dari PT MNC Sekuritas. Pak Rudi. Iya, Mas David. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak Rudi di WhatsApp interaktif dari ID Second Session Closing. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Tini yang ada di Bandung. Saya punya HMSP di 1735, Telkom di 3100. Seminggu HMSP dan Telkom arahnya ini akan kemana? Kita ke HMSP terlebih dahulu, Pak Rudi, analisis Anda. Oke, untuk HMSP ya, kemungkinan memang dengan adanya pendapatan yang akan menurun di laporan kuartal kedua ini, lebih baik untuk melakukan sell on strength dulu, karena memang rilis laporan keuangan dari HMSP. Company sendiri juga sudah menyatakan bahwa labanya akan kemungkinan turun 30-40% di kuartal 2 ini, Mas David. Iya. Posisi penutupan di sesi kedua di level 17.05 ini, sementara Ibu Tini ada ambil posisi di 17.35. Bagaimana strateginya Pak Rudi? Oke, lebih baik untuk cut loss dulu ya, karena kalau kita dalam sepekan ini sebenarnya HMSP sudah menguat dari level-level 1680, Mas David. Lebih ke cut loss dulu saja, meskipun posisinya ini mengalami kerugian Pak, meskipun tidak terlalu signifikan. Lebih baik untuk cut loss yang tidak terlalu dalam dibandingkan melakukan hold nanti penurunan yang nantinya cukup dalam lagi. Meminimalkan kerugian yang terjadi, begitu Pak Rudi? Iya, betul Mas David. Jawaban untuk Ibu Tini di Bandung ada HMSP. Kemudian juga ada Telkom Pak, sudah ambil posisi di 3.100, pertanyaan juga sama. Bagaimana peluangnya untuk seminggu ke depan? Oke, untuk Telkom ya, karena kemungkinan akan cukup bagus dari earnings-nya di semester 2 ini, kuartal 2 ini, bisa untuk melakukan tetap hold ya untuk Telkom sendiri dengan sambil menunggu akan terbentuk di level 3.100 sampai dengan 3.300 untuk Telkom, Mas David. 3.100 sampai dengan 3.300. Kita akan coba lihat posisi dari Ibu Tini ada di Bandung, ada di 3.100. Ini persis dengan level yang Anda rekomendasikan untuk posisi target price-nya, Pak Rudi. 30.90 ditutup perdagangan sesi kedua di hari ini. Posisi profitnya di level mana yang lebih Anda rekomendasikan ini? 3.300 masih bisa kok itu untuk Telkom, Mas David. Oke, 3.300 untuk Ibu Tini yang ada di Bandung. Kita beralih ke Ibu Sisilia yang ada di Jakarta. Pak Rudi baru saja masuk pertanyaannya. Cepin di 6.075, Pak Rudi, arahnya kemana? Potensi naiknya seperti apa? Oke, untuk Cepin ya, kalau kita lihat memang sebenarnya sudah cukup tertekan di sepanjang pekan kemarin ya. Jadi lebih baik kalau misalnya memang masih ada untuk posisi yang untung walaupun sedikit sekali, lebih baik untuk dilepas dulu Cepinnya untuk Bu Sisilia ya. Oke, sementara posisinya di 6.075, penutupan hari ini di 6.175, masih profit ini meskipun hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Sell on strength rekomendasinya Pak Rudi? Ya, baik, betul. Ibu Sisilia dari Jakarta untuk Cepin. Selanjutnya juga ada Friend ini, beli di level 100 Pak. Analisis Anda untuk Friend?
Oke, untuk friend dengan saham yang volatilitasnya cukup tinggi sekali ya. Lebih baik untuk cepat saja jika memang mulai mengalami keuntungan. Apabila memang ada penurunan yang cukup signifikan dari friend 1-2%, lebih baik untuk cut loss. Karena memang ini volatilitasnya sangat sulit untuk diprediksi, Mas David. Oke, hari ini ditutup stagnan di 97. Tidak jauh dari posisi Ibu Cecilia di level 100. Sell on strength di sini atau cut loss? Bisa untuk menunggu ya, jika memang ada kemungkinan bisa menembus psikologi 100 sampai dengan 102, bisa untuk melakukan menunggu mungkin bisa menunggu sampai 105, itu bisa dilakukan profit taking. Lebih baik profitnya tidak terlalu signifikan, yang penting tidak mengalami kerugian sih. Baik, Ibu Cecilia di Jakarta, ada Cepin, kemudian juga ada Friends, semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rudi, kita akan coba bahas dari perkebunan. Pak Rudi, hari ini kompak mengalami penguatan dari beberapa sahamnya, seiring juga dengan penguatan harga CPO, dan ini juga menjadi topic of the day dari ADX Consistent Closing untuk hari ini. Bagaimana Anda melihat, apakah ini sudah confirm untuk dari harga CPO, tren dari pelemahan sudah beralih ke tren penguatan, Pak Rudi? Oke, kalau kita lihat memang ya, saham-saham komoditi, salah satunya juga CPO, itu lebih kepada seasonal ya, karena kalau kita lihat memang mulai memasuki musim penghujan untuk saham-saham CPO akan mengganggu dari produksinya, which is itu kan produksi terganggu, yang artinya memang produksi terbatas, yang itu yang membuat dari harga komoditinya meningkat, Mas. Harapannya untuk di saham-saham CPO sendiri di semester kedua nantinya, yang di mana memang kalau di Malaysia dan di Indonesia dalam musim penghujan itu akan meningkatkan dari harga komoditas, dan laporan keuangan di kuartal ketiga dan kuartal keempatnya bisa jauh membaik dibandingkan kuartal pertama dan kuartal kedua, Mas David. Baik, kita akan jeda kembali Pak Rudi. Kita masih punya satu segmen lagi, rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis CPO yang hari ini mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rudi Setiawan. Pak Rudi. Ya, halo. Ya, Pak Rudi, menyambung perbincang kita di segmen sebelumnya, Pak. Untuk saham-saham yang ada di sektor perkebunan, hari ini kompak mengalami penguatan. Dari sisi fundamental, tadi sudah Anda jelaskan. Dengan posisi penutupan di sesi kedua perdagangan hari ini, ada AALI, SSMS, kemudian juga ada LSIP. Rekomendasinya untuk perdagangan esok hari bagi yang sudah ambil posisi ataupun baru yang ingin masuk ini, Pak Rudi? Ya, kalau jika memang memiliki posisi untuk saat ini ya, melakukan keep saham ini dulu untuk beberapa hari sampai dengan akhir pekan ini, karena memang euforia dari harga komoditi CPO-nya sendiri masih akan tetap berlanjut, sehingga memang harapannya adalah capital gain yang didapatkan akan lebih tinggi dibandingkan hari ini, Mas David. Baik, artinya ini baru mulai, Pak Rudi? Ya, kemungkinannya untuk di pekan ini ya seperti itu. Namun tetap untuk lebih baik waspada, karena ini tentunya yang euforia seperti ini akan jangka pendek sekali, Mas David. Baik, dengan kondisi ini masih ada peluang bagi yang ingin masuk ke dalam saham perkebunan ini? Lebih baik untuk menunggu dulu ya, karena kalau kita lihat seperti AALI, lalu juga SSMS dan juga LSIP sebenarnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dari kemarin ya, Mas David. Jadi memang lebih baik untuk menunggu sampai dengan level-level seperti AALI itu bisa menyentuh level-level 8.500 kembali, Mas David. Oke, tunggu koreksi bagi yang ingin masuk, sementara yang sudah ambil posisi lebih kepada di keep dulu saja untuk beberapa perdagangan ke depan, karena masih ada ruang penguatan, tapi dengan catatan tetap waspada ini. Pak Rudi, untuk AALI 8850 penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, target price terdekat, Pak Rudi? Oke, tentu akan mencoba ya untuk level-level di harga 9.000, Mas David. Di atas 9.000?
lebih baik untuk profit taking di level 9.000 sampai dengan 9.175 Mas David. Baik, bagaimana dengan posisi dari SSMS ini, Pak Rudi? Hari ini juga ditutup menguat di level 825. Analisis Anda? Ya, kalau SSMS sendiri tentu akan mencoba level 850 Mas David. Jadi jika tertembus level-level 850 lebih baik untuk profit taking Mas David. Ya, sementara posisi penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini ditutup di level 825. Begitu juga dengan LSIP, Pak Rudi, strateginya juga sama? Iya, psikologinya akan seperti itu Mas David. Ya, LSIP ditutup di perdagangan sesi kedua hari ini di 940, menguat di 5,62%. Sempat menduduki level tertingginya di 970. Pak Rudi, target price-nya untuk LSIP? Ya, kalau kemungkinan memang akan ada penguatan signifikan kembali untuk besok ya. Kemungkinan untuk LSIP sendiri akan mencoba level-level 1000 Mas David. Akan mencoba ke level 1000 untuk LSIP. Penutupan sesi kedua hari ini di 940, menguat di 5,62%. Target price terdekat di 1000. Sementara posisi tertinggi hari ini intraday tradingnya ada di 970. Selain dari saham-saham perkebunan yang sudah kita bahas tadi, Pak Rudi, ALI, LSIP, SSMS, apakah juga strateginya sama dengan saham-saham perkebunan lainnya? Ada yang lebih ke arah small cap-nya, BWPT mungkin dalam hal ini? Lebih baik untuk di saham-saham big cap dari CPO dulu Mas David ya, karena kalau BWPT memang harus melihat dari GCG perusahaannya akan seperti apa ke depannya, karena memang saat ini masih ada problem untuk GCG dari BWPT Mas David. Ketika sudah ambil posisi dengan penguatan 9% di penutupan sesi kedua perdagangan hari ini, Anda lebih rekomendasikan sell on strength, Pak Rudi? Iya, untuk BWPT lebih baik untuk sell on strength ya, karena peningkatan dari harganya sendiri lebih tinggi dibandingkan company lainnya ya dari CPO. Baik, Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDS Second Closing, dan semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Rudi, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, semoga sehat selalu. Ada Bapak Muhammad Rudi Setiawan, dari analis dari PT MNC Sekuritas, dan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di IDS Second Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.